SIM berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? No, not Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Sorry Pak, ketemu Sekjen PP. Kursinya beda ini hari ini. Khusus. Katanya punya acara Pak. Kursinya beda ya. Kursinya mana? Provinsi Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama, yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus pusat Gerakan Guna Ansor, jajaran pengurus wilayah Gerakan Guna Ansor Provinsi Jakarta, dan seluruh kader Gerakan Guna Ansor Provinsi Jakarta, para alim ulama, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan maksud kami. Semoga kehadiran beliau dapat membawa keberkahan dan kemuliaan kepada kita. Tamu undangan yang hadir, mudah-mudahan pada sore hari ini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam rangka acara pembukaan konferensi wilayah ke-17 Gerakan Guna Ansor Provinsi Jakarta. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali acara ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah akan dibacakan oleh Ustaz Ahmad Bayhaqi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل
Sadaqallahu adzim wa rasulul nabi Muhammadul karim wa nahnu ala dzalika min asyhadin muslimin dan hadirin bersama berdiri. Acara selanjutnya, mari sama-sama mendengarkan sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Ansor Provinsi Jakarta akan disampaikan oleh Ketua Haji Saiful Dasuki. Beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, kiranya kita dapat berkumpul pada sore hari ini di tempat yang sangat megah ini. Mudah-mudahan ini tercatat sebagai amal ibadah, sebagai silaturahmi di antara kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama beserta jajarannya, yang terhormat sahabat Ketua Umum yang diwakili oleh Sekjen Sahabat Agung Abdurrahman, hadir juga Wakil Ketua Umum Sahabat Aam, dan pengurus pusat salah satu ketua Sahabat Muhammad Amin. Yang terhormat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta yang diwakili oleh Sahabat Al-Ustaz Mastur Anwar, beliau adalah senior Ansor juga. Yang terhormat para tamu undangan dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama, dari Patayat, IPNU, IPPNU. Hadir pula Ketua KNPI DKI Jakarta Sahabat Anum, terima kasih. Hadir pula dari Pemuda Katolik Sahabat Karsis, terima kasih. Dan sahabat-sahabat semua, pengurus GP Ansor dari pimpinan wilayah, pimpinan cabang, dan pimpinan anak cabang se-DKI Jakarta. Pada hari ini kita akan melakukan pembukaan konferensi wilayah yang ke-17. Ini menandakan bahwa periode kami sudah berakhir. 4 tahun sudah kami berkhidmat di GP Ansor DKI Jakarta, maka sebagai kelaziman dari sebuah organisasi adanya sebuah regenerasi. Pak Gub, saya laporkan bahwa yang hadir di sini adalah para pengurus anak cabang se-DKI Jakarta dari 44 kecamatan se-DKI Jakarta. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Dalam konferensi kami tingkat DKI Jakarta provinsi itu melibatkan pengurus PAC, Pak Gub. Jadi mengurus pimpinan wilayah itu dipilihnya sampai dengan pengurus kecamatan, melibatkan kecamatan. Dan kami diwajibkan hanya 1 periode dalam 1 kepengurusan. Ketua yang mau maju harus wajib PKN, itu Pak Sekjen. Artinya kader yang muncul itu adalah kader yang sudah mengalami atau sudah melakukan proses kaderisasi yang tertib, sehingga GP Ansor tidak ada kader-kader yang tiba-tiba muncul menjadi pemimpin-pemimpin GP Ansor. Dan ini juga untuk menjaga marwah GP Ansor agar tetap pada garis perjuangan sebagai kader pemuda dari Nahdlatul Ulama, di mana kami diajarkan oleh kiai-kiai kami untuk selalu bersikap toleran, selalu bersikap adil, selalu bersikap memberikan perjuangan dan perbantuan kepada kaum-kaum teraniaya. Jadi kalau dari GP Ansor tiba-tiba muncul pemimpin-pemimpin yang keluar dari konsep-konsep tersebut, itu tidak akan terjadi, insyaallah, Pak Gub. Yang kedua, dapat saya laporkan juga, Pak Gub, untuk kegiatan ini dibuka di Balai Agung, insyaallah dilanjutkan acara nanti di Hotel Land Center Kemayoran. Proses konferensinya di sana. Sebagai laporan dari panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah DKI Jakarta yang telah memfasilitasi pembukaan konferensi di Balai Agung ini. Ini mudah-mudahan menjadi tali silaturahmi yang tetap erat antara umarok pemimpin dengan kita masyarakat, khususnya pemuda, gerakan pemuda Ansor ke depannya. Juga kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material, sehingga
sukses. Amin ya rabbal alamin. Agenda ke depan yang harus kita perjuangkan adalah pertama tentunya adalah semangat GP Ansor yang selalu ingin berada di garis terdepan dalam rangka menangkal radikalisme. Beberapa waktu yang lalu kita sudah dikagetkan bahwa gerakan ini sudah berada di lingkaran utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok-kelompok teror ini sudah melakukan kegiatannya di sebuah tempat yang menjadi kebanggaan Kota Jakarta, yang tidak lepas juga menjadi daerah yang menjadi ring satu negara ini. Artinya radikalisme sudah betul-betul ada di depan mata kita. Ini harus kita antisipasi. Selamat datang pada sahabat juri Adiantoro, Dewan Instruktur di Pimpinan Pusat Gerakan Muda Ansor, dan kebetulan salah satu komisioner KPU RI. Terima kasih sahabat-sahabat juri. Saya lanjutkan. Radikalisme ini sudah terang-terangan ada di depan mata kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menghadapi dan menjaga NKRI ini? Karena Ansor dengan bansernya menjadi garis terdepan untuk melakukan perlawanan terhadap gerakan-gerakan terorisme. Kita mengedepankan toleransi, iya. Kita mengedepankan keadilan, iya. Tapi bila sudah mengancam NKRI, bila sudah meniadakan kebersamaan, maka itu adalah musuh kita. Dan Ansor Banser tidak akan mundur dalam menghadapi gerakan-gerakan teror seperti itu. Gerakan kita adalah gerakan yang memang mengedepankan sebuah perjuangan yang sudah diwariskan oleh para ulama-ulama kita. Yang kedua, sebagai bagian dari Islam yang inklusif, Islam yang sejuk, Islam yang damai, kami juga ingin mewujudkan gerakan pemuda Ansor menjadi sesuatu pelopor daripada gerakan-gerakan Islam yang ala Indonesia. Kita adalah orang Islam yang ada di Indonesia. Jadi yang kita kedepankan adalah Indonesia. Kita terlahir dalam fitrah dari berbagai macam suku, agama, ras, dan itu adalah sunatullah. Tidak bisa tertentangkan. Tapi bagaimana kita menjaga itu menjadi suatu keharmonisan, saya rasa itu adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, pada zaman dahulu tatkala Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, Nabi berdoa agar ada salah satu orang yang sangat berani, sangat tegas, sangat ceplas-ceplos, dan tidak takut dalam bermain kekerasan. Beliau adalah Umar ibn Khattab. Nabi membutuhkan seperti itu. Akhirnya doa Nabi didengar oleh Allah Ta'ala sehingga beliau akhirnya alhamdulillah masuk dalam Islam. Artinya seorang Nabi membutuhkan seorang figur yang berani, yang tegas, yang ceplas-ceplos, yang tidak pandang bulu terhadap sebuah kesalahan. Dan alhamdulillah hari ini kita dianugerahi seorang gubernur yang mempunyai sifat yang sama. Kita dapat memaklumi Nabi mendoakan agar orang masuk Islam, tapi kita tidak sampai berdoa seperti itu. Tapi kita paling tidak membutuhkan tiga atau membutuhkan syarat-syarat pemimpin yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Pak Gubernur, kalau di luar ada teman Ahok, kami siap menjadi sahabat-sahabat Ahok. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih
Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang dalam kesempatan diwakili oleh Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Abdul Rahman. Kepada beliau, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para habaib, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, para tamu undangan, kolega saya, pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada sahabat Wakil Ketua Umum, sahabat A.M. Khairul Amri, mohon berdiri. Sahabat Muhammad Amin, mohon berdiri. Dan sahabat Kiai Haji A.M. Salahul Am Motobun. Yang saya hormati sahabat-sahabat pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta, pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang se-DKI Jakarta yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini, oh ya, satu lagi yang ini justru yang penting sekali. Yang saya hormati sahabat gerakan kolega saya, sahabat Juri Ardiantoro. Anggota KPU senior Ansor yang sekarang menjadi anggota Dewan Instruktur Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, garis miring Ketua LTN Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan mudah-mudahan nanti menjadi Ketua Pimpinan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Jadi pertama, tentu saja kita sebagai keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah bersedia memfasilitasi kita tempat, juga hadir nanti membuka acara konferensi wilayah ini. Ini menunjukkan kalau beliau itu mencintai kita. Dan ini ada hadisnya, Pak Ahok. Mohon dibenarkan, biar masalah. Man ahabbal ansor faqad ahabballah, wa man abghadal ansor faqad abghadallah. Barang siapa yang mencintai ansor, maka Allah akan mencintainya. Dan barang siapa yang membenci ansor, maka Allah juga akan membencinya. Jadi Gubernur Ahok ini sudah mencintai Ansor, Allah juga akan mencintainya, dan kita juga harus mencintainya. Ini timbal balik. Dan itu saya kira yang juga diajarkan oleh ulama-ulama kita, Kiai Haji Abdul Rahman dan yang lain-lain. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Ahok yang sudah mendapatkan Husnul Award pada beberapa waktu yang lalu. Penghargaan ini tentu saja menandakan bahwa beliau memiliki wawasan, pandangan, pemahaman yang kurang lebih sama dan mewarisi apa yang juga diajarkan kepada kita oleh para kiai-kiai kita, yaitu bahwa Indonesia ini milik kita semua, yang harus kita jaga semua, siapapun latar belakang kita, agama apapun kita, suku kita, keturunan kita, bahasa kita, dan seterusnya. Indonesia ini harus
tetap kita jaga bersama. Dan wawasan pandangan inilah yang kemudian bisa menyatukan kita, menerima kita, membuka mata kita bahwa siapapun pemimpin kita, apapun agamanya, apapun sukunya, selama dia memimpin dengan adil untuk kemaslahatan rakyat harus kita dukung. Dan pandangan-pandangan ini yang setia kami pegang, termasuk pandangan bahwa kita harus taat kepada pemimpin selama pemimpin itu adil. Yang Bapak Gubernur yang kami hormati, Ansor ini termasuk keluarga Nahdlatul Ulama ini unik. Uniknya kami itu orang yang sangat setia, sangat loyal kepada NKRI dan siap berpartisipasi dengan dengan sukarela, dengan mandiri. Saya ingin ambil contohnya bagaimana kami berpartisipasi dengan sukarela. Dua sahabat Ansor di kanan kiri saya ini adalah orang yang setia dengan NKRI dan dia melakukannya, mereka melakukannya dengan kemandirian yang luar biasa. Kenapa? Seragamnya saja beda. Itu karena mereka membeli sendiri seragam. Mungkin yang satu beli di Senen, yang satu beli di Tanah Abang. Tetapi ini menunjukkan bahwa Bansor inilah yang dengan kesukarelaannya, tanpa dibayar, tanpa ada biaya dari negara, tapi tetap setia kepada negara ini dan memastikan bahwa kita semua ini akan hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan baik, dengan aman, dengan damai, dan bisa sejahtera secara bersama-sama. Saya kira kita semua bisa belajar dari pengalaman ini, sejarah yang sangat panjang ini, termasuk kita juga bisa belajar dari Bapak Gubernur. Yang salah satu yang bisa saya pelajari dalam waktu singkat adalah beliau adalah orang yang fokus dengan sekelilingnya. Begitu masuk ruangan tadi, beliau berkomentar, kursinya ini dari mana? Karena sepertinya ini bukan aset DKI Jakarta, bukan aset Pemda DKI, tapi kursi yang disediakan oleh panitia. Jadi hal-hal yang kecil itu beliau sangat fokus. Karena itu kita juga harus belajar fokus supaya saat kita menyanyikan misalnya tadi pengalaman menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya dan Mars itu tidak salah lagu. Itu hal-hal kecil tapi penting yang kita harus belajar fokus. Bapak Gubernur yang kami hormati, kami sekali lagi berterima kasih. Gerakan Pemuda Ansor sudah diterima, sudah difasilitasi dengan sangat baik. Mudah-mudahan tali silaturahim ini terus bisa berjalan. Dan kalau tali silaturahimnya itu baik, maka sewaktu-waktu mohon diizinkan pimpinan wilayah jika ingin memberikan masukan itu bisa diterima. Karena kita tidak ingin Ansor ini bukan seperti organisasi lain yang ingin menyampaikan pendapat saja harus mengumpulkan sewa metro mini kemudian berdiri di depan balai kota. Itu bukan tipenya Ansor. Kalau kita ingin membangun negara ini dengan baik, SMS, BBM, telepon, bertemu. Kalau bisa dengan baik, kenapa harus seperti yang itu? Seperti tadi. Saya kira itu akan jauh lebih baik, lebih efektif untuk memajukan daerah yang sama-sama kita cintai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka konferensi wilayah Gerakan Ansor DKI Jakarta kepada sahabat
Insinyur Haji Joko Widodo. Insinyur Basuki Cahayapurnama, kami silakan. Gak apa-apa kalau orang suka, kalau saya lagi di kampung juga lihat saya itu Jokowi. Kemudian baru sadar Ahok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati, ini anggota dewannya banyak basikan ya, anggota dewan semuanya. Tapi minimal pakai jaket Pak Abdul Aziz. Dan teman-teman wakil ketua umum Kedansor Bapak Khairir, yang sekjen tadi Pak Adum yang sampaikan, ada Pak Yuri juga, ternyata orang Ansor juga. Pak Ansor DKI namanya mirip Pak Dasuki. Basuki apa Dasuki itu putus. Ini bisa jadi gubernur akan datang. Ada ketua KSPI juga, para habaib, dan ulama, juga dari Katolik juga tadi ya. Nah, semuanya ini ketua cabang juga, PAC juga, hadirin undangan semua. Sekali lagi selamat sore, saudara semua. Kami sangat terima kasih untuk Gerakan Pemuda Ansor ini. Buat saya tidak asing ini sebetulnya. Karena waktu saya mencalonkan diri jadi gubernur di Bangka Belitung, waktu itu terjadi kecurangan dan hakim bisa putuskan saya bisa menang sudah waktu itu. Karena sampai jam 7 malam mati lampu, yang dukung saya kan Gus Dur. Gus Dur waktu lagi cuci darah di RSCM, dia bilang begini sama saya. Saya bilang, Gus, nanti bisa ribut nih. Karena orang nggak bisa terima nih. Orang turunan Cina jadi gubernur di Indonesia ini susah. Tapi di Banten, mereka udah ngancam ribut. Gus Dur bilang, tenang saja, kita kirim Banser 2000. Terus saya bilang, uangnya gimana Gus? Banser 2000 ke Belitung, naik kapal ya. Terus tinggalnya di mana? Pasang tenda saja nanti. Ini memang udah biasa untuk survive. Nah ini di Gus Dur. Waktu kampanye saya masih ingat, itu yang membuat saya begitu dekat dengan ketua PKB, Muhaimin, Pak Hanif, ini dekat semua. Karena memang dari dulu saya hampir mau dicalonkan jadi caleg DPR ini pakai PKB sebetulnya. Dengan itu setelah gagal jadi gubernur, tapi masalahnya waktu itu Mbak Ini dan Muhaimin ini bingung saya mau ikut yang mana gitu kan. Karena PKB kan singkatan teman-teman tuh partai pendukung apa, partai kereta Basuki gitu. Dulu kan istilahnya kereta gitu. Jadi mereka tadi PKB yang memimpin. Waktu kampanye juga lucu sekali. Ada kasih selebaran, kasih bilang ini, Gus Dur kiai palsu. Kenapa? Karena mendukung kafir jadi gubernur, dukung orang kagak ngerti Al-Quran jadi gubernur. Lalu saya kasih ke Gus Dur, yang bukan Islam lagi. Gus Dur jawabnya enteng aja Pak. Biarin aja, gak ngerti Al-Quran itu. Nah semua itu aja, gak ngerti Al-Quran itu katanya. Yang terakhir, ini memang gampang. Kenapa Gus Dur gitu? Gus Dur bilang, bisa saja pikir gitu ya. Gus Dur bilang yang kita Tuhankan itu Allah. Lalu baca doa memang sangat itu memang asal buahnya indah kailala gitu kan. Kalau saya terusin saya dipecat pendeta saya. Itu kalau mau di KUA boleh lah katanya. Saya sekolah Islam sampai SMP. Yang tempat saya itu 53% Muslim. Saya tuh di Belitung Timur, Islamnya itu bukan seperti NU, Ansor yang mengerti Islam ini rahmatan lil alamin. Mereka nggak ngerti. Makanya waktu saya mau masuk ke masjid habis sholat Isya itu untuk belajar pengajian, kita kalau di sekolah kan cuma diajarin anak itu ngajarin nyambung ya. Tapi kalau mau belajar baca itu
habis sholat isya ke masjid. Jadi guru agama Islam itu namanya Haji Anwar. Ada beliau datang, beliau bilang kalau mau belajar pengajian, belajar Al-Quran, belajar Arab itu habis sholat isya. Tapi saya di sana tuh lebih banyak orang Masyumi kelihatan di Bali itu. Ada PBB, Partai Bulan Bintang menang, orang kafir nggak boleh masuk masjid. Nah itu Gus Dur bilang, kalau orang mengagungkan Al-Quran, berarti dia menuhankan Al-Quran sebenarnya. Ketika orang memusuhi orang berbeda agama, berarti dia menuhankan agama, bukan menuhankan Allah. Ini satu prinsip yang saya pikir ajaran gak heran kalau saya pikir kalau pengurus GP Ansor bisa hari ini begitu nasionalis, begitu patriotik, begitu membela orang dijauhin, karena memang dari kiai-kiai ya begitu pengajarannya. Bahkan dulu ketika orang ribut Pancasila bertentangan dengan agama, bahkan Katolik pun mempersoalkan ketika itu. NU, PBNU jelas-jelas mengatakan tidak. Jelas Pancasila dirancang dari orang yang sangat mengerti konsep tentang firman Tuhan. Kalau kita bicara semua hukum Taurat, kitab Nabi, mana yang terpenting itu? Pasti kasih Tuhan Allahmu itu dan sekat hatimu, Tuhan Isa. Ini Pancasila. Istilahnya Isa, Hazubina Aras, Hazubina Bel, saya lupa itu. Saya lupa, pokoknya ini vertikal dan horizontal. Kira-kira gitu. Yang horizontal itu adalah keadilan sosial sebetulnya. Jadi Pancasila dirancang dari Bung Karno, seorang yang sangat mengerti ajaran agama. Ada Tuhan dan ada sama manusia itu keadilan. Jadi dua inilah tergantung seluruh hukum Taurat, kitab Nabi sebetulnya. Ini dua kalimat tadi itu tergantung. Ini menarik. Saya bukan mau kasih tahu, saya mau menceritakan betapa senangnya hati saya ketika berkumpul dengan teman-teman yang dari NU atau Gus Durian, karena memang kita berbagi rasa yang sama. Ini sangat menarik. Kalau tadi hadisnya saya nggak ingat. Tapi yang jelas bagaimana siapa yang mencintai Ansor akan dicintai Allah gitu ya. Yang mencintai Ansor akan dicintai Allah. Tapi saya punya satu hadis yang pasti itu. Utkul ilma walau bisi. Jadi gak usah untuk ilmu sampai negeri Cina. Ini ada bangunan Cina aja di sini. Ini dia begitu gitu. Itu banyak lah kita berbagi banyak hal. Ya saya banyak belajar. Belajar banyak. Karena lingkungan saya itu 93% Muslim. Kalau bapak saya lebih pintar lagi tuh dagangnya bapak saya. Kalau bapak saya dagang semua sama orang Muslim ini paling pintar bapak saya. Bapak saya pesannya begini. Kalau dengar orang mau bangun masjid atau surau atau musola, cepat-cepat kirim semen dan batu dan pasir. Yang murah. Kenapa Pak? Karena kalau masjid kamu kasih seng, kasih tembok, waktu masjid itu diperluas, tembok sengmu hilang, dibongkar. Jadi kalau kamu fondasi, diperlebar, mimbarnya semua sama. Tetap dipakai terus, pahalamu dicetak terus. Nah, ini dagang. Ini logikanya. Jadi mau bikin masjid, bikin apa, cepat-cepat kamu udah bikin. Ide itu dilakukan dari kamu. Karena pahalanya itu dihitung terus. Karena bapak saya orang kampung. Jadi orang kampung dia biasa tahu tentang konsep-konsep seperti ini. Ini dagang. Nah ini mohon maaf saya lagi berpikir, kenapa Islam agak mundur tanda kutip ini ya, dibandingkan zamannya Umar bin Khattab, zamannya Nabi segala macam. Saya berpikir mungkin ada satu yang kita salah. Ini mohon maaf ini pikiran saya, mungkin saya salah. Kita meninggalkan sebuah akar yang paling utama adalah dagang. Kita lupa Nabi Muhammad ini adalah seorang pedagang sebetulnya. Tiba-tiba hari ini karena
saya pikir kongko gelodok mana ya? Saya pikir gitu loh. Datang itu ngomong bahasa Arabnya ampun, doktor dari Harvard. Dan dia dagang, buka usaha banyak sekali. Dan saya kira ini satu hal yang harus kita pelajari. Kita terus gerakan, tapi dagang ini kita nggak boleh dagang ayat, dagang firman saja. Saya kira Nabi dulu nggak dagang ayat. Ayat itu buat orang bertobat, buat orang berbalik kepada jalan Allah. Nggak pernah dagang ayat. Zaman Nabi Muhammad dia dagang beneran, dagang beneran. Ada jalur sutra yang sampai hari ini masih tercatat. Pada tahun. Ya, jadi inilah yang saya kira hari ini untuk GP Ansor kita sangat bersyukur di Indonesia ini GP Ansor cabangnya sangat banyak. Dan inilah yang selalu ketika ada gerakan-gerakan ekstremis yang menjual ayat-ayat suci, menyelewengkan ayat-ayat suci, maka ini ada yang mengerti kebenaran ajaran Islam untuk di depan. Saya dulu ke gereja Kota Malang, saya yang tahu yang jaganya pemuda GP Ansor. Lalu situasi begitu tegang. Nah ini semua sebuah modal yang buat saya yang luar biasa. Tentu sekali lagi saya berharap ini juga luar biasa nih konferensi ini pemilihan ketua hanya 1 kali. Nah ini Ibu Muslimat ketemu Muslimat itu datang Bu. Jadi inilah yang sedang kita harapkan. DKI kami visinya jelas banget dan gampang ingatnya sebetulnya. Tugas kami adalah bagaimana membuat otak, perut dan dompet DKI penuh. Hanya itu tugas. Itu gampang. Gak usah visi yang muluk-muluk. Apa itu penuh? Kalau pakai bahasa pengetahuan, otak kiri, otak kanannya seimbang, penuh, kira-kira gitu ya. Artinya apa? Dari sisi rohani, sisi pengetahuan, ini harus sama. Budaya semua sama. Ini harus penuh, harus sekolah. Jadi Jakarta tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Bahkan tahun ini kami lagi merancang anak pemegang KJP kalau dia diterima di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, maka kami akan teruskan KJP-nya. Ini tafsiran saya tentang hadis Nabi Muhammad. Kita nggak usah memperdebatkan ini hadis yang lemah atau kuat. Saya sekolah begitu. Waktu saya sekolah di Islam, saya tanya, nggak bisa jawab saya gurunya. Makanya juga ini hadisnya juga masih dipertanyakan. Utul ilma walau bisin tadi itu masih dipertanyakan. Saya bilang enggak. Saya yakin Nabi Muhammad mengatakan itu ada hubungannya dengan pendidikan. Karena waktu beliau belum mendapat wahyu, waktu dagang di Tiongkok, di daratan Cina, di situ jelas dipengaruhi oleh filsuf Konfusius. Konfusius mengatakan satu kalimat yang sangat penting. Kalau bicara pendidikan, tidak boleh ada pengotakan atau diskriminasi. Makanya saya menafsirkan yang dimaksud utul ilma walau bisin adalah ini sebetulnya. Kalau Anda bicara ilmu, sampai ke negeri Cina, bukan ke negeri Cina, saya tanya sama guru agama saya, kenapa ke negeri Cina? Karena jauh katanya. Kalau gitu Islam yang di Cina dekat kan? Wah, nggak bisa jawab saya. Itu budayanya lebih tua katanya. Islam Indonesia kan ya disebarkan sebagian dari pedagang Cina, tapi juga ada pedagang Gujarat dalam sejarah. Nggak cocok juga. Ya itu hadisnya juga masih dipersoalkan katanya. Nggak tahu benar apa tidak ya kira-kira. Jawabnya saya nggak puas sampai saya selesai kuliah. Saya waktu mencari tahu tentang ini, saya menafsirkan sendiri seperti itu. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah menafsirkan utul ilma walau bisin seperti itu. Nah saya tafsirkan seperti itu. Kalau Anda bicara ilmu untuk negeri Cina, belajar seperti di negeri Cina. Ketika zaman Konfusius zaman raja-raja, pendidikan tidak boleh ada pengotakan. Hari ini bisa nggak anak yang tidak mampu untuk kuliah? Nggak bisa. Maka ini harus kita lakukan.
Bagi saya ini adalah perintah Nabi, ajaran Nabi yang sangat penting. Semua orang harus mendapatkan pendidikan. Tentu kita tambah kedua dan kesehatan. Ini hak. Lalu apa tafsiran kedua? Ini tafsiran saya yang mungkin agak ngaco juga, tapi saya kira mungkin benar kayak gitu. Saya yakin ini sebentar lagi mau imlek kan, Bapak Ibu ini. Orang imlek itu di depan rumah itu kalau yang masih turun adatnya, ditempelin tuh banyak huruf food hoki. Kalau dagang zaman sekarang mau dagang gentong kayak mau keramik mau apa, pasti ditempelin huruf food ini. Hoki. Hok bukan hoki. Hok ini sekolah. Kalau Ahok benar anak hoki. Ya dong. Kalau nggak hoki nggak bisa jadi gubernur. Pak Jokowi jadi presiden jadi gubernur. Kedapat rezeki hoki namanya. Anak hoki. Tapi kalau dia hoki yang lain. Saya yakin Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi seorang Nabi Bapak Ibu waktu dagang. Kalau Bapak Ibu dagang sama orang, tiap kali belanja barang dagangan apapun ditempelin huruf yang sama. Bapak Ibu pengen tahu nggak ini artinya apa? Pengen tahu nggak? Pasti pengen tahu. Tiap kali dagang, kirim barang, kotaknya, dusnya pasti ada tempel kalimat ini, kata ini. Pasti saya kira Nabi juga nanya, sahabat, kira-kira gitu ya, dagang. Ini apa? Oh yang itu supaya kamu hoki. Ini merah, ini hoki. Kamu dapat rezeki. Terus dasarnya apa? Ini kotak ini kenapa? Tulisannya itu kotak. Apa kotak ini artinya? Atasnya orang. Nah pasti orang Tiongkok akan jelasin. Kalau mau hoki, orang harus punya lahan, punya sawah. Itu tuh sawah, ladang. Jadi kalau orang mau hoki zaman dulu Anda mesti punya ladang sendiri. Hari ini kenapa bangsa kita miskin? Ngurus sertifikat mahalnya minta ampun, susahnya minta ampun. Jadi rakyat kita tuh gak pernah punya sertifikat. Bahkan atas tanah dari engkongnya, dari buyut yang engkong udah di atasnya gak bisa punya sertifikat. Ini hal kedua yang kita tidak ikuti menurut tafsiran saya. Jadi kalau kita mau membuat orang hoki, minimal dia masih punya lahan. Ini penting. Tafsiran ketiga juga menarik. Tentu kita diajarin dari Nabi Muhammad, karena saya sekolah pelajaran agama Islam itu selalu 100. Kenapa? Bukan saya pintar. Karena kalau dia 10 soal, 3-nya tulisan Arab. 1 nyambung, yang keduanya Arab Indonesia, 3 Indonesia Arab. Dan karena saya nggak boleh masuk ke masjid habis sholat Isya, guru agama saya membebaskan saya tulisan Arab. Ngerja 7 dapat 10, ya saya lebih bagus kayaknya. Itu ceritanya, bukan saya menguasai tulisan Arab waktu sekolah SMP itu. Nah yang ketiga ini menarik. Saya kira ada hubungan dengan Nabi Muhammad ketika memberikan kriteria seorang pemimpin. Harus sidik, perkataan perbuatan sama, ya tentu ya harus lakona, harus amanah dan pabrik ya. Ini prinsip yang sama. Jadi ketika di Tiongkok, Konfusius, saya yakin waktu itu pasti Nabi Muhammad dipengaruhi. Kan dagang sama orang Cina di Tiongkok, di Beijing. Di sana ketika itu sedang dipengaruhi oleh ajaran filsuf Konfusius. Apa yang jadi Konfusius? Kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Ini prinsip. Nah hari ini agak KPU ya. Kita telah menempuh sebuah pilihan. Rakyat boleh memilih langsung. Ketika dia mendapatkan pemimpin yang lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Ini yang terjadi sebetulnya ajaran konsep menurut tafsiran saya utbul ilma walau bisin tadi. Tafsirannya 3. Yang saya cari dari sekolah SD, SMP sampai SMA dan teman saya nggak ada yang terjemahin ke saya seperti ini. Rata-rata yang lebih sering berdebat hadisnya kurang kuat kalau udah
berdebat sama saya kurang. Nah, saya tidak memaksa Bapak Ibu harus menyetujui untuk percaya tafsiran ini. Sama seperti tadi kata Pak Ketua, tidak sekali mendoakan untuk masuk Islam. Karena Nabi Muhammad pun sampai nangis, pamannya tidak bisa menerima hidayah. Sampai turun satu firman Tuhan, hidayah adalah milikku. Nah, kira-kira begitu. Tapi tentu tidak salah. Bagaimana orang bisa mendapat hidayah kalau dia tidak pernah mendengarkan tausiah? Kira-kira gitu kan? Bagaimana bisa dengarkan tausiah? Mau masuk masjid yang diusir? Ini logika gitu. Apalagi di masjid-masjid yang mengajarkan bencilah orang yang beda agama dengan kamu, musuhilah orang yang tidak mengerti Al-Quran. Itu jelas-jelas bukan Islam yang saya kenal waktu saya sekolah. Dan di sini saya bersyukur ada GP Ansor, ada Muslimat NU, ada NU yang berani menyuarakan kebenaran Islam. Yang hari ini kita namakan Islam Nusantara. Sebetulnya bukan Islam Nusantara. Inilah Islam rahmatan lil alamin yang diturunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya karena politik, karena orang dagang ayat, dagang firman diselewengkan. Dan tidak ada yang berani melawan masalahnya ini. Kalau tidak berani melawan, saya kira tidak ada Islam pada hari ini. Nyawa Nabi Muhammad lawan semua. Perang yang dimaksud mati, yang dimaksud jihad itu ketika kita membela, melawan kezaliman, membela, bukan membunuh orang yang tidak bersalah. Itu bukan jihad, lebih jahat itu sih. Nah, ini yang berani menggerakkan ini hanyalah tentu yang saya kira dari almarhum Gus Dur. Dan sampai hari ini tetap hidup Gus Dur, karena memang dia ngajarannya ingin dilakukan. Nah, ini yang saya tahu. Kami akan segera menyelesaikan, doakan. Kita punya masjid raya, kira-kira 1 hektar besarnya di Danau, Jakarta Barat. Ada Pak Jokowi ingin sekali kita punya masjid raya, kita ada punya masjid di balai kota. Nah, bagi saya sangat sederhana. Inilah yang ditulis oleh Nabi Sulaiman, orang yang penuh hikmat bijaksana, gitu kayak gitu hebat. Dia tulis permulaan hikmat bijaksana itu adalah takut akan Tuhan, mengenal yang maha suci, itulah pengetahuan. Inilah konsep yang harus kita dorong untuk warga DKI untuk takut akan Tuhan. Dia punya hikmat, tahu beda kiri, beda kanan, dan mereka bisa. Saya ingin orang Jakarta untuk umat Islam tidak hanya yang buta Al-Quran. Saya ingin mendorong orang itu baca, supaya mengerti setiap firman Tuhan dengan baik. Dan itu adalah pengetahuan. Saya bertanya sama teman-teman saya, apa yang membedakan kita setelah kita lulus sekolah, lulus masuk dalam kehidupan biasa? Yang membedakan kita punya pengetahuan atau tidak dari kita membaca firman Tuhan atau tidak, kita mau mengikuti ajaran Nabi atau tidak. Saya kira semua ajaran Nabi pantas dan patut kita ikuti. Maka ini akan memberikan rahmatan dari alam. Sekali lagi saya sangat bersyukur, terima kasih. Saya memang dengan dari partai orang PKB dekat, dulu dekat, dengan Ansor juga hubungannya dekat. Nah, tentu silaturahim ini jangan terputus. Jadi manusia paling penting adalah silaturahim. Mungkin Bapak Ibu tidak sadar kenapa saya membangun begitu banyak RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak. Kami telah membangun 63, tahun ini akan menambah lagi 150. Ini adalah untuk seluruh warga, dari yang hamil sampai yang tua, ada tempat untuk bersilaturahim. Untuk apa bersilaturahim? Untuk saling memperhatikan. Beda dengan cerita zaman Nabi Muhammad dulu. Menara tinggi untuk melihat rumah siapa yang merasap dapurnya. Berarti itu gak ada makanan. Hari ini gak bisa lagi. Menara masjid itu tinggi juga gak dipakai buat mengintai dapur siapa yang
kita butuh tempat untuk komunitas, untuk bersilaturahim, memperhatikan, berbagi satu sama lain. Ini yang kita kenal dalam negara kita itu gotong royong. Nah ini ada di dalam akar ajaran agama. Nah sekali lagi mohon maaf, baik bukan mau saya ingin kasih tausiah. Saya pernah melihat anak dari seorang kiai, namanya Kiai Cakra di Sukabumi, masih hidup beliau. Kalau kenal bisa tanya kepada beliau. Saya kuliah, beliau menurunkan ilmu pada saya di Masjid Patraman. Beliau jadi imam, kasih tausiah di sana. Habis sholat Jumat, saya diundang. Beliau bilang, kalau ketemu saya di Jampang Tengah, jadi saya arkeologi praktek di sana. Lalu dia meluk saya, dia bilang kau anak. Dia bilang dia ada alat mau kasih saya ilmu. Kasih keluarin batunya, silang, cakra, cerita sama saya. Batu besar, ada api, silang, kasih batunya, batu sebesar itu. Katanya saya mau turunkan ini pada kamu. Wah, saya bilang Pak Kiai, saya ini mau jadi konglomerat Pak Kiai. Bukan mau jadi ilmu begini saya bilang. Beliau bilang begini, kita nggak ketemu. Jadi kalau kita ngomong agama nggak ketemu, kalau kita ngomong Allah ketemu. Kalau ngomong agama kayak rel hati kata Pak Kiai. Kalau kita ngomong agama ketemu. Nah kalau kamu bisa terima, saya jamin Anda 6 bulan Anda jadi ustaz hebat. Beliau masih hidup karena kamu ada garisnya. Kamu udah digariskan seperti ini kata beliau. Dan kamu bisa jadi ustaz hebat. Wah saya betul waktu itu kepikiran saya cuma mau jadi konglomerat gitu aja. Konglomerat yang bisa membantu orang miskin. Tapi setelah saya jadi pengusaha, bisa untung 150.000 US dollar per bulan. Dan dolar waktu itu lagi tinggi-tingginya tahun 99 atau tahun 2001. Kita anak muda, duitnya banyak, umur 30-an. Dompet itu tariknya dolar semua, beli kendaraan semua. Di situ bapak saya bilang gini sama saya. Bapak saya sudah almarhum, meninggal tahun 97. Beliau bilang gini sama saya. Coba kamu bagikan, sedekahkan uang kamu 1 miliar kepada fakir miskin. Nah orang tidak mampu, yatim piatu. Katakanlah kamu kasih 500.000. Dulu UMP-nya hanya 400.000 lebih. Kamu coba bagi 2.000 orang. Dan kampung kita mungkin 7.000 orang tidak kebagian. Karena ada 9.000 orang. Mungkin bisa berebut di depan. Karena dengan Ahok mau bagi uang 1 miliar. Masing-masing amplop 500.000. Terus bapak saya bilang, kalau kamu betul-betul ada uang segitu tiap bulan untungnya. Saya bilang ada untung 150.000 kan. Kamu mau bagi enggak? Enggak. Paling baginya secuil. Dan saya tanya, bapak saya bilang, tapi kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa membuat semua orang punya 500.000. Maka yang paling mulia itu jadi pejabat kata bapak saya, bukan pedagang. Pedagang itu nomor 6 kata bapak saya. Karena tidak menentukan nasib orang banyak. Makanya saya di sini, kenapa saya terus semangat pagi sampai malam gak berubah. Makanya ini komentar orang, gak berubah. Gak ada istirahat siang saya. Makan ketemu orang dari pagi 4:30 bangun sampai malam saya oke. Karena hati saya itu senangnya, sukacita saya itu melampaui, bukan bahagia. Lebih contoh itu sukacita melampaui ketika saya untung 150.000 US dollar per bulan. Sekarang saya bisa membantu 600.000 anak, termasuk anak madrasah yang miskin, mendapatkan KJP. Dengan uang 2,7 triliun. Saya bisa membuat public service obligation naik bus 1,7 sekian triliun. Untuk saya busnya hanya 3,5 dari Tangerang semua masuk. Ada nggak di dunia konglomerat yang tiap tahun sumbang 2 triliun, 3 triliun untuk rakyat? Nggak ada. Yang ada malah mau didepositoin ngambil bunganya toh. Ada partai dulu cerita gitu, ada deposito 1 triliun, tapi bunganya toh bantu. Hanya pemerintah yang bisa. Makanya nggak heran di zaman Nabi Muhammad begitu mementingkan
menginginkan pemerintah dipimpin dari orang yang adil dan dipercaya. Yang sidik katana mana pabrik. Itu yang hubungannya di situ. Kalau menurut saya seperti itu. Maka itu yang saya harap. Saya juga tidak mengatakan Bapak Ibu harus dukung saya sampaikan begini selalu. Ini juga ajaran Nabi. Kalau ada yang lebih baik daripada yang ada, bisa memberikan kemajuan pada itu, tentu harus pilih yang lebih baik. Jadi kalau tahun depan ada calon yang terbukti lebih adil, lebih jujur daripada saya, jangan pilih saya. Kita harus pilih yang terbaik dari yang terbaik. Inilah ajaran Nabi yang selalu disampaikan. Banyak cerita Nabi yang saya baca. Kadang-kadang pengikutnya ragu, Nabi itu tidak pernah nahan, suruh pergi saja. Ini ajaran Nabi, bukan memanipulasi orang, membuat orang untuk ikut dia membabi buta, tapi selalu dikasih pilihan, kasih pencerahan. Nah, ini ajaran yang sangat berkesan buat saya dari kecil sampai hari ini. Ya, dengan ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka konferensi wilayah Gerakan Pemuda Ansor yang ke-17 Provinsi DKI Jakarta secara resmi kita buka. Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sahabat Insinyur Basuki Cahayapurnama yang telah secara resmi membuka konferensi wilayah Gerakan Ansor 17 Provinsi DKI Jakarta. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melengkapi acara kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita bermunajat memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam kali ini akan dipimpin oleh sahabat Habib Mendagri. Beliau bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Adil, Zat yang Maha Penyayang, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi acara dan semua anggota Gerakan Pemuda Ansor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Allah memandang kepada diri kita semua dengan pandangan kasih sayangnya, menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang damai, negeri yang penuh dengan keadilan, sehingga kita bisa hidup dengan damai, menuntut ilmu dengan damai, hidup dengan damai, ibadah dengan damai, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan kedamaian. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin, Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya daim al-ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' al-ata, ya khafi al-lutuf, ya latif as-sudni, ya haliman la ya'ya. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa radha an as-sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mundu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abidika riqa wa anta lam nazal lidhalika ahla ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli basir wa ya sahiba kulli tariq wa ya mughniya kulli faqir ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir 'alaina kulli 'asir. Fadhisi
والتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان التفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إنا طرقنا باب فضلك ورحمتك يا الله أن تهدي قلوبنا وقلوب من لا يهدى عليه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, rangkaian acara pembukaan konferensi wilayah ke-17 Gerakan Pemuda Ansor Provinsi DKI Jakarta telah selesai. Maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Kami atas nama panitia dan seluruh pengurus jajaran pengurus Gerakan Pemuda Ansor Provinsi DKI Jakarta mohon kami melakukan seluas-luasnya apabila ada khilaf dan kekurangan sanksi. Allah Subhanahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohonkan kepada Bapak Gubernur untuk bersedia berfoto bersama dengan seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor dan barisan Ansor Serbaguna. Udah lihat tadi. Banyak yang tertarik banget. Anak-anak mudanya bagus banget. Jadi patokan saya sederhana. Kita harus dorong transparansi open data. Kalau open data pasti semua jadi benar. Jadi adil. Baru ada kesejahteraan. Nah, kita berusaha buka. Ya, aplikasi harus dibuat semudah mungkin sampai orang itu partisipasi naik. Saya kira sekarang seluruh wilayah kita partisipasi publik yang terbaik itu adalah di Jakarta, Keluh. Itu partisipasi publiknya sangat baik. Nah, kita mau masuk ke anggaran, masuk. Ini menarik. Sampai Menlu Singapura bersurat ke saya, dia mau kirim tim studi banding. Lucu. Serius. Singapura mau studi banding, karena dia kaget. Karena kan memang saya minta tambahan. Ini kan menu yang karena teror net. Kalau saya butuh alat berat, saya butuh orang. Yang di dunia mana ada kan bikin sendiri. Itu dia mau belajar. Kemarin saya bawa dari ini juga Asia Foundation, Amerika. Datang bekas Menlu bekas dubes dunia termasuk dubes Amerika di Jakarta. Saya kasih dia lihat, dia bisik-bisik, di New York ada nggak? Nggak ada kan? Ya artinya oke lah, minimal kan ini pemikiran yang bikin siapa? Anak-anak kita kok. Pak, kemarin dari start sampai sekarang udah jadi proses sendiri itu berapa lama Pak? Apa ya? Proses e-budgeting ini. Karena pasti ada bantuan, ada internet. E-budgeting kita mulai bikin 2013. Jadi setahun, walaupun belum masukin komponen, 2014 mereka menolak isi. Nolak dia. Nolak isi kita cemplungin aja, dia nggak e-budgeting kan masih komponen dulu, satuan baru jadi kan. Karena dia nggak mau isi, paksa kita timpa aja. Jadi kita potong, dan itu belum musrembang. Jadi begitu masuk 2015, saya bilang gua nggak mau tahu, kalau lu nggak mau isi, gua pecat-pecatin semua. Nah, itu mulai isi. Itu mulai ngisi, yang tentang kita pecatin kan, itu mulai ngisi. Itu sama kita ngisi. Disitulah terjadi berantem APBD. Anggota Dewan mengatakan versi APBD saya itu palsu karena nggak ada tanda tangan mereka. Mereka suka nyusup-nyusupin, dia nggak bisa susupin. Dikirimlah 2 ke Mendagri, berantem. Yang saya yang palsu, yang dia yang asli, semua lembar tanda tanganin. Nah sekarang saya tanya, mana yang asli? Dia kan bilang yang asli, kayak dulu kan memang saya bohong. Kalau itu yang asli, kenapa UPS itu ada di yang asli? Yang saya
nggak punya. Berarti kamu mengakui dong UPS kalian ngarang sendiri, betul nggak? Nah itu memang, tapi menarik. Nah, terus kita langsung membuat IMUS Renlan 2015. Masuk ke 2016 saya potong nih. Ternyata template-nya belum ada, masih ngaco. Nah, untuk APBD 2017 kita pakai template. Jadi saya bisa bandingin. Nah, kita potongin. Terus saya pengen Musrenbang RW itu bentuk aplikasi. Yang dibangun banknya bukan bangunan, tapi bangunan manusia, bukan fisik. Jadi dia pikirin orang, apa yang dipikirin? Gimana otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Pasti ini nyangkut kegiatan semua APD, SKPD. Ya, aku mohon maaf, kamu mesti jalan lagi. Ya, oh mau saya tidak foto situ Pak.